Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pembelajaran pajak paling fundamental, pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. PPN adalah pajak yang kita temui sehari-hari dari makanan hingga barang elektronik. Memahaminya adalah kunci untuk menjadi pembayar pajak yang cerdas. Bersama saya, mari kita bedah tuntas materi ini. Langsung merujuk pada panduan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP. Sebelum masuk ke inti, penting untuk mengetahui sejarah hukumnya. PPN di Indonesia memiliki sejarah panjang revisi. Awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Seiring perkembangan ekonomi, undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan signifikan juga terjadi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang terakhir yang menjadi acuan utama kita saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang HPP. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk selalu menyesuaikan sistem PPN dengan dinamika bisnis dan global. Ini adalah kunci penting fundamental yang membedakan PPN dengan jenis pajak lainnya. Karakteristik yang pertama adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri. PPN bukanlah pajak yang dikenakan atas kegiatan bisnis, melainkan pajak yang dibebankan kepada konsumen atau pemikul beban pajak. PPN menganut destination principle, artinya pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa itu. Barang atau jasa itu akan dikonsumsi dalam konteks perpajakan. Ini melibatkan daerah pabean dan luar daerah pabean. Mari kita lihat ilustrasinya. Ketika pengusaha kena pajak, penyerahan BKP atau JKP dari daerah pabean ke luar daerah pabean, tarifnya adalah 11%. Namun ketika PKP mengekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak dari dalam pabean ke luar pabean, tarifnya adalah 0%. Sebaliknya, jika terjadi impor dari luar daerah pabean ke daerah pabean, pajak tetap dikenakan tarif 11%. Ini adalah implementasi tegas dari destination principle. Karakteristik yang kedua, pajak tidak langsung dalam skema PPN. Penjual atau pengusaha jasa bertindak sebagai penanggung jawab administrasi pemungutan dan penyetoran PPN ke negara. Namun, pembeli atau penerima jasa atau konsumen adalah pihak yang sebenarnya menjadi pemikul beban pajak. Penjual hanya memungut PPN dari pembeli dan kemudian menyetornya kepada negara. Yang ketiga yaitu multi-stake non-kumulatif. PPN dikenakan di setiap rantai penyerahan, mulai dari produsen hingga konsumen. Non-kumulatif berarti pajak yang disetor hanya selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Sebagai contoh, industri garmen memungut PPN sebesar 1.540, tetapi ia mengkreditkan pajak pemasukan sebesar 1.100 yang ia bayar saat membeli bahan baku dari industri tekstil. Jadi yang disetor ke kas negara hanya 440 selisihnya. Ini memastikan PPN tidak menumpuk. Yang keempat, pajak objektif.
Kewajiban pajak ditentukan hanya oleh adanya objek pajak, barang atau jasa. Sedangkan kondisi subjektif pajak, siapa orangnya, kaya atau miskin, tidak relevan karena tidak memperhatikan asas keadilan. PPN dapat menimbulkan dampak negatif untuk mengurangi kesenjangan beban ini untuk mengurangi kesenjangan beban ini bagi konsumen. BKP mewah dikenakan PPNBM di samping PPN. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai tambah? Nilai tambah adalah pertambahan nilai yang timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi di setiap jalur perubahan, mulai dari menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, hingga memperdagangkan barang atau jasa. Semua biaya termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba pengusaha merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN. Siapa sih subjek pajak PPN? Yaitu pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang di dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor atau mengekspor, melakukan usaha perdagangan, atau memanfaatkan barang atau jasa dari luar daerah pabean ke PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. PKP wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN kecuali pengusaha kecil. Batasan pengusaha kecil adalah mereka yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak sesuai dengan melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto yang lebih dari 4